Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Partiwi dengan nomor NPM 251705149. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal OAK kuis 1 yang tentang memori. Jadi di sini ada 3 soal, yaitu ada memory change, ada memori internal, dan ada memori eksternal. Kita langsung aja ke memory change. Soal yang pertama, asosiatif mapping memiliki keunggulan fleksibel dalam menentukan blok mana yang harus diganti saat change penuh yang tidak dimiliki oleh direct mapping. Mengapa fleksibilitas replacement algoritma ini tidak mungkin diterapkan pada direct mapping murni? Di sini ada jawabannya. Yang pertama, karena direct mapping tidak memiliki sirkuit untuk menghapus data lama. Lalu yang kedua, karena kecepatan direct mapping akan melambat jika harus memiliki baris mana yang akan dikosongkan. Lalu jawaban yang ketiga, karena pada direct mapping setiap blok memori sudah memiliki rumah tetap berdasarkan fungsi modulu, sehingga tidak ada pilihan baris lain untuk ditempati. Lalu yang terakhir, karena jumlah blok memori utama selalu lebih sedikit daripada jumlah baris change pada setiap direct mapping. Nah, jadi soal pertama itu jawaban yang benar adalah jawaban yang ketiga. Mengapa? Karena dalam sistem direct mapping, setiap blok dari memori utama dipetakan di tepat satu lokasi baris tertentu dalam change. Lalu karena setiap blok hanya bisa menempati satu baris yang sudah ditentukan, maka ketika terjadi change miss dan baris tersebut sudah terisi, sistem tidak memiliki pilihan selain menendang data lama dan menggantikannya dengan data baru. Lalu, kenapa jawaban yang lain salah? Jawaban yang pertama kenapa salah? Karena setiap sistem change, baik direct, asosiatif, maupun set asosiatif, memiliki mekanisme untuk menimpa data lama. Masalahnya bukan pada kemampuan menghapus, melainkan pada ketiadaan pilihan lokasi. Lalu, kenapa yang jawaban kedua ini salah? Karena meskipun benar bahwa proses pemilihan membutuhkan waktu memproses tambahan, jadi ini tuh bukan alasan mengapa algoritma tersebut tidak mungkin diterapkan. Alasannya tetaplah struktur pemetaan yang kaku saja, satu lokasi saja. Nah, kecepatannya justru menjadi keuntungan direct mapping karena pencariannya sangat sederhana. Dia langsung menuju satu titik. Nah, lalu mengapa yang terakhir ini salah? Karena dalam arsitektur komputer, jumlah blok memori RAM itu justru lebih banyak daripada jumlah baris di change. Karena itulah, banyak blok memori utama harus merebut untuk masuk ke baris change yang terbatas. Di sini kita selanjutnya akan membahas tentang memori internal. Langsung aja ke soalnya. Dalam hierarki memori tradisional terdapat celah performa dan volatilitas antara DRAM dan hard disk. Munculnya teknologi memori baru bertujuan untuk mengisi celah tersebut. Jika sebuah sistem membutuhkan memori non-volatil yang memiliki kecepatan baca atau tulis setara dengan change 6-10 ns, namun dengan konsumsi daya standby 0, teknologi manakah yang paling sesuai untuk menggantikan atau mendampingi SRAM atau DRAM? Jadi jawaban pertama di sini ada PC RAM, yaitu karena menggunakan material chalcogenide yang sangat stabil. Lalu ada STT RAM, itu karena memanfaatkan magnetic tunneling junction (MTJ) dan mekanisme switching untuk
switching arus listrik langsung. Lalu ada ReRAM karena bekerja dengan menciptakan hambatan listrik yang sangat kecil pada sel memorinya. Lalu ada DDR4 SDRAM karena memiliki kecepatan transfer hingga 4266 Mbps yang tidak tertandingi oleh teknologi non-volatil lainnya. Jadi jawaban untuk soal ini yaitu adalah yang jawaban kedua, STTT RAM karena memanfaatkan magnetic tunneling junction dan mekanisme switching arus listrik langsung. Mengapa? Karena STT RAM itu merupakan kandidat terkuat untuk mendampingi atau menggantikan level memori tingkat atas. Nah, karakteristik yang ada di STT RAM itu ada kecepatannya ekstrim, lalu ada non-volatilitas, dan lalu ada daya standby 0, dan juga ada mekanisme kerjanya. Nah, mengapa pilihan yang lain salah? Kalau yang pertama mengapa salah? Karena meskipun PC RAM ini bersifat non-volatil dan stabil, kecepatannya belum bisa mendaringi change atau STT RAM ini. Lalu, kenapa yang ketiga ini salah? Karena ReRAM memang menjanjikan densitas tinggi dan efisiensi daya, namun performa tulisan masih lebih lambat dibandingkan STT RAM ini. Lalu, mengapa yang terakhir ini salah? Karena meskipun DDR4 sangat cepat dalam hal bandwidth, namun DDR4 ini bersifat volatil. Artinya, DDR4 membutuhkan daya terus-menerus untuk menyimpan data. Jika listrik mati, data hilang. Maka dari itu jawabannya yaitu jawabannya itu yang kedua. Lanjut aja kita ke soal yang ketiga, yaitu memori eksternal. Jadi di sini ada soal pada sistem disk kontemporer, mekanisme baca menggunakan sensor magnetoresistif atau MR, sedangkan mekanisme tulis menggunakan induktif write elemen. Mengapa sistem ini tidak lagi menggunakan satu head tunggal yang sama untuk fungsi baca dan tulis seperti pada sistem floppy disk lama? Jawaban yang pertama, karena arus listrik yang digunakan untuk menulis data dapat merusak lapisan pelindung SIL pada sensor MR jika keduanya digabungkan dalam satu sirkuit coil. Lalu, jawaban kedua, karena sensor MR tidak mampu menghasilkan medan magnet yang cukup kuat untuk mengubah polaritas magnetik pada permukaan medium saat proses menulis. Lalu, jawaban yang ketiga, karena proses induksi pada heat tradisional memerlukan kontak fisik atau friction, sedangkan sensor MR bekerja secara aerodinamis. Lalu, mengapa yang jawaban yang terakhir salah? Dan lalu ada jawaban terakhir, karena penggunaan satu heat tunggal akan menyebabkan intertrack gap menjadi terlalu lebar, sehingga kapasitas disk menurun. Jawaban yang benar yaitu adalah jawaban yang kedua. Mengapa jawaban kedua yang benar? Karena pada teknologi hard disk modern terjadi pemisahan fungsi antara heat baca dan heat tulis karena perbedaan prinsip fisika yang digunakannya, yaitu mekanisme baca, lalu mekanisme tulisnya. Nah, dengan memisahkan keduanya, produsen bisa mengoptimalkan sensor baca agar semakin kecil dan sensitif, dan juga sementara elemen tulis dioptimalkan untuk kekuatan medan magnetnya. Lalu kenapa jawaban lain salah? Itu adalah kalau yang pertama,
Meskipun perlindungan terhadap gangguan elektromagnetiknya itu penting, nah alasan utama pemisahan ini bukanlah masalah kerusakan sirkuit, melainkan keterbatasan fungsional. Sensor MR secara teknis memang tidak dirancang untuk memproduksi medan magnet, sehingga tidak mungkin digunakan untuk menulis terlepas dari ada atau tidaknya kerusakan sirkuit. Lalu mengapa jawaban yang ketiga itu salah? Karena baik head induktif lama maupun sensor MR modern dirancang untuk terbang di atas bantalan udara tipis atau air bearing tanpa menyentuh permukaan piringan. Jika terjadi kontak fisik, collision, itu disebut head crash yang akan merusak data dan perangkat. Lalu mengapa jawaban yang terakhir salah? Karena lebar intertrack gap itu lebih dipengaruhi oleh presisi motor aktuator dan ukuran fisik head itu sendiri. Pemisahan head justru dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, bukan karena masalah gap yang lebar atau head tunggal. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.